semuanya, perkenalkan nama saya Nazira Nur dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ataupun menganalisis sebuah permasalahan terkait komunikasi internal yang terjadi di perusahaan XYZ. Nah, di latar belakang masalah, jadi perusahaan XYZ itu tuh merupakan perusahaan retail yang berjumlah 500 karyawan. Nah, namun dalam beberapa bulan terakhir ini banyak keluhan yang datang dari karyawan terkait kurangnya komunikasi internal yang efektif, baik itu antar departemen maupun juga antara manajemen dan juga karyawan. Nah, banyak karyawan yang tidak mengetahui adanya perubahan kebijakan dan prosedur baru, sehingga hal ini tuh menghambat pekerjaan mereka gitu. Nah, banyak karyawan juga yang merasa dirinya tidak dihargai atas kinerja mereka selama ini karena belum adanya sistem penghargaan yang jelas. Nah, situasi ini tuh menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi di perusahaan XYZ belum optimal dan berpotensi menurunkan motivasi dan juga produktivitas para karyawan. Nah, selanjutnya kita ke slide identifikasi masalah komunikasi internalnya. Nah, jika kita lihat dari perspektif teori komunikasi organisasi dari Kais dan Khan, komunikasi dalam organisasi biasanya berjalan ke 3 arah, yaitu ada komunikasi ke bawah dari manajemen ke karyawan, terus yang kedua komunikasi ke atas dari karyawan ke manajemen, dan ketiga komunikasi horizontal antar departemen. Nah, permasalahan di perusahaan XYZ menunjukkan bahwa ketiga jalur komunikasi ini belum berfungsi dengan baik. Komunikasi ke bawah lemah karena informasi mengenai kebijakan baru tidak tersampaikan secara efektif. Terus komunikasi horizontal juga terlambat sehingga koordinasi antar departemen menjadi tidak efisien. Selain itu ada komunikasi ke atas tidak terbuka, membuat karyawan kesulitan menyampaikan aspirasi atau keluhan yang mereka rasakan gitu. Lalu ada menurut teorinya Reading tentang komunikasi organisasi yang efektif. Nah, hambatan seperti kurangnya keterbukaan ini ataupun openness dan juga kepercayaan yaitu trust bisa menyebabkan suasana kerja menjadi kaku dan tidak tidak kolaboratif. Nah, hal ini tuh yang tampak dalam kasus perusahaan XYZ ini. Nah, lanjut ke rencana peningkatan komunikasi internal. Yang pertama ada membentuk internal communication team. Nah, tim ini tuh berfungsi untuk penghubung antara manajemen dan juga seluruh karyawan. Jadi tugasnya itu memastikan setiap informasi seperti perubahan kebijakan ataupun pengumuman penting itu dapat tersampaikan dengan jelas dan seragam gitu ke semua pihak. Nah, yang kedua itu ada menggunakan platform digital komunikasi internal. Nah, di banyak perusahaan besar, komunikasi antar karyawan tuh dan antar departemen tuh nggak cuman lewat chat pribadi kayak misalnya WhatsApp. Nah, biasanya mereka tuh pakai platform profesional yang memang dibuat khusus untuk kerja. Contohnya tuh ada Microsoft Team, mirip kayak WhatsApp Group, cuman di dalamnya tuh ada fitur video meeting, terus tuh file sharing, sama pengumuman resmi dari atasan. Yang kedua tuh ada Slack. Nah, kayak aplikasi chat kerja gitu, tapi tapi ada channelnya juga. Jadi per departemen. Misal ada channel marketing, channel HR, dan lain-lain gitu. Nah, karyawan tuh bisa aja baca info terbaru, terus upload laporan sama diskusi. Intinya biar semua informasi kerja tuh tersimpan rapi dan enggak nyampur sama urusan pribadi gitu. Nah, ini tuh penting banget buat komunikasi internal di perusahaan supaya informasi tuh enggak nyasar ataupun simpang siur lah. Jadi semua orang tuh bisa lihat updatean terbaru. Yang kedua tuh ada untuk koordinasi antara departemen yang dilakukan itu lebih gampang. Dan yang ketiga itu ada transparan. Jadi semua tuh tahu apa yang sedang dikerjakan gitu. Nah, yang ketiga itu ada mengadakan rapat lintas departemen secara rutin. Nah, rapat ini tuh penting banget agar setiap karyawan tuh memahami
perkembangan dan kebutuhan departemen lain, sehingga meminimalkan miskomunikasi dalam pekerjaan. Dan yang keempat itu ada membangun program open feedback, di mana karyawan diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, kritik, saran secara langsung kepada manajemen, baik secara terbuka maupun anonim. Nah, hal ini tuh dapat meningkatkan rasa saling percaya dan juga memperbaiki hubungan dua arah antara karyawan dan juga perusahaan. Kalau menurut Reading tahun 1972, organisasi yang efektif itu ditandai oleh keterbukaan dan empati antar anggota dengan menerapkan prinsip. Nah, di slide selanjutnya ada rekomendasi sistem penghargaan dan pengakuan. Nah, selain masalah komunikasi, salah satu isu yang juga muncul di perusahaan Excited ini tuh adalah perasaan karyawan yang merasa tidak dihargai atas kinerja mereka. Nah, masalah ini bisa berdampak pada motivasi dan juga semangat kerja yang bakalan menurun. Nah, untuk itu, cara mengatasinya, perusahaan itu perlu memperkuat sistem penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi karyawannya. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori motivasi dari Frederick Herzberg. Nah, Frederick tuh bilang atau yang dikenal dengan two faktor teori katanya tuh gitu. Nah, Frederick tuh membedakan dua jenis faktor yang memengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama adalah Heine faktor, seperti halnya gaji, lingkungan kerja, dan kebijakan perusahaan. Dan yang kedua adalah motivator faktor, yaitu hal-hal yang benar-benar membuat karyawan merasa puas dan termotivasi. Salah satunya adalah penghargaan dan pengakuan atas kinerja mereka gitu. Nah, artinya kalau perusahaan ingin meningkatkan semangat kerja karyawan, sistem penghargaan itu harus diperhatikan dengan serius gitu. Perusahaan itu dapat menerapkan beberapa langkah. Yang pertama itu ada membuat program Employee of the Month atau karyawan terbaik bulanan gitu, untuk memberikan apresiasi pada karyawan yang menunjukkan kinerja luar biasa. Selain itu, memberi motivasi bagi penerima. Program ini juga menjadi inspirasi bagi rekan kinerja lainnya, bisa menginspirasi. Nah, yang kedua tuh ada penghargaan berbasis kinerja, bukan senioritas, bukan. Nah, misalnya tuh dengan memberikan bonus, insentif, atau sertifikat pencapaian bagi mereka yang berhasil melampaui target kerja gitu. Nah, yang ketiga itu ada memberikan apresiasi non materi, seperti pujian di depan rekan kerja, ucapan terima kasih secara publik, atau kesempatan mengikuti pelatihan pengembangan diri gitu buat meningkatkan kinerja lagi. Nah, penghargaan materi seperti ini memang sederhana tapi dapat membuat karyawan merasa dihargai dan diperhatikan. Jadi, melalui penerapan sistem penghargaan dan pengakuan yang dan transparan seperti ini, perusahaan Excel itu dapat meningkatkan loyalitas, semangat kerja, serta menciptakan suasana organisasi yang positif. Nah, sampai pada kesimpulan dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi internal yang tidak efektif itu dapat menyebabkan kebingungan, terus tuh menurunnya motivasi, dan lemahnya hubungan antara manajemen dan juga karyawan. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu membangun sistem komunikasi yang terbuka, dua arah, dan berbasis kepercayaan. Nah, selain itu, sistem penghargaan yang adil dan juga transparan sangat penting agar karyawan merasa dirinya dihargain, termotivasi untuk terus berkontribusi. Dengan perbaikan komunikasi internal serta penerapan sistem penghargaan yang tepat, perusahaan Excited itu dapat menciptakan budaya kerja yang sehat, kolaboratif, dan juga produktif.
Seperti itu teman-teman, analisis yang saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Bye bye.